Selamat datang kembali di channel Ramadian Sanjaya. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membuat naskah yang jelas. Nah, di sini karena kemarin ada beberapa dari kalian yang membuat naskahnya kurang jelas, ya di sini ada saya memperlihatkan beberapa contohnya. Bisa kalian lihat ya. Nah, langsung aja kita langsung membahasnya. Di sini ada satu naskah ini ya, satu interior. Saya perbaiki lagi. Kamar Riko sedang gabut berbaring di kasurnya. Lihat kata ini gabut ini belum jelas ya, gabut. Kalau misalnya kita gambarkan dengan gerakannya apa ini ya, Riko sedang gabut berbaring di kasurnya. Riko sedang gabut. Nah, apakah langsung seperti ini? Riko sedang gabut di kasurnya ini bagaimana ya kan, kita harus tahu adanya seperti apa. Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Nah, ini apakah menggambarkan apa itu istilahnya, apa gabut apa? Nah, apakah seperti ini? Ya. Kalau misalnya memang menghendaki adegannya seperti ini, maka di naskahnya jangan ditulis seperti ini. Maka penulisannya adalah yang benar ya. Ini yang benar, saya tulis pakai warna biru misalnya, biru ini ya. Yang betul adalah seperti ini. Riko sedang berbaring di atas kasur. Nah, seperti ini. Nah, ini sebelumnya ada satu titik interior kamar tidur. Nah, ini ya kan. Nah, ini Riko sedang berbaring di atas kasur. Sudut pandangnya seperti apa? Nah, ini sudut pandangnya adalah high angle, full shot fps ya kan? Soalnya terlihat seluruh tubuhnya. Nah, ini saya perbesar ya, saya perbesar ya. Ini Riko sedang berbaring di atas kasur, high angle tanpa atas seperti yang ini jadi gambar ya, seperti ini tanpa atas, high angle ya kan, full shot. Nah, seperti ini. Kemudian ada sound effect-nya enggak? Misalnya ini, ada suara yang muncul enggak di situ? Misalnya apa? Kalau enggak ada. Seperti ini aja ya. Berikutnya, karena di sini ada adegan yang lebih spesifik dari Riko itu yang menunjukkan si Riko itu sedang tidak ada pekerjaan, sedang menganggur, sedang bingung mau melakukan apa, maka di sini kita tambahkan nomor 2, yakni adegan di mana si Riko ini sedang kebingungan. Berarti tetap ya, kamar tidur. Nah, di bawahnya adegannya adalah tampak wajah Riko sedang malas ya kan, dia kan malas, mungkin ekspresi malas ya, sedang berekspresi malas. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya apa ya, ini close up yang menunjukkan wajahnya ya kan, seperti ini. Kemudian sound musik ada nggak? Kalau nggak ada atau nggak ada suara ya seperti ini aja.
Nah, ini yang dimaksud untuk menggambarkan adegan seperti ini. Ya, lanjut ketiga. Lalu apa yang dilakukan oleh si Riko ini? Ini belum selesai di sini, karena di sini ada istilah gabut ini ya, yang apa namanya, yang menarik ini. Jadi selain tidur dia juga gabut ya. Berarti harus digambarkan dalam bentuk gerakan tubuh, gerakan wajah dan lain sebagainya. Contohnya Riko sedang berbaring di atas kasur, ini masih belum menggambarkan gabutnya. Nah, ini wajah Riko berekspresi malas, ini pun juga masih belum. Tambahkan lagi di sini interior kamar tidur, ya kan? Tambahkan lagi tampak samping wajah Riko, ya kan, terlihat seperti berpikir, ya kan, dia sedang berpikir keras. Nanti ekspresinya kan bisa menyesuaikan waktu membuat storyboardnya. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sudut gambarnya. Kita tetap ya pakai close up, kemudian sound tetap masih belum ada, misalnya ini. Berikutnya nomor 4, ini nomor 4 ya, warna biru ini revisi saya, maksudnya apa, perbaikan dari saya ya. Ini. Nomor 4 tetap kamar tidur. Kalau sudah kamar tidur, kalau sudah di sini tertulis ini ya, apa, interior int, maka tidak usah dituliskan di dalam kamar tidur, karena pasti akan berada di dalam, karena interior, berarti tulis kamar tidur aja ya, kira-kira seperti itu. Berikutnya apa yang bisa menggambarkan ini? Kan di sini kan berikutnya kalau kita lihat Riko berencana untuk menggambar. Jadi setelah dia gabut berbaring, kemudian berencana untuk menggambar. Nah, ini ekspresi apa atau gerakan tubuh apa yang menggambarkan berencana untuk menggambar? Nah, ini juga menarik ini. Kata berencana, ini saya merahkan, saya perbesar ya, kita juga tahu ini cukup menarik ini. Kata berencana, ini kegiatan atau gerakan tubuhnya ngapain, ya kan? Gerakan tubuhnya untuk berencana, harus dipikirkan. Contohnya di sini saya ambil contoh ya. Sini saya mau menunjukkan setelah dia berbaring malas, kemudian berpikir, dia berencana. Apa kira-kira yang muncul? Ya, ini tampak wajah Riko terkejut mendapatkan ide, iya kan? Dia mendapatkan ide, kemudian bibir tersenyum. Ya, dia memiliki ide yang bagus menurutnya, ya kan, karena dia tersenyum. Nah, dia ingin berencana untuk menggambar. Mungkin ya, di sini saya ambil contoh, misalnya dia rencana yang dia dapatkan ya rencana yang menyenangkan lah baginya ya. Jadi saya tuliskan seperti ini, dia tersenyum, jadi dia senang mendapatkan ide ini. Ya, barulah dari sini, dari ini baru penonton itu tahu kalau dia ini berencana sesuatu, tapi masih belum tahu kalau berencana untuk menggambar. Jadi menggambar ini, berencana untuk menggambar, nggak usah dituliskan, karena kita hanya menunjukkan apa yang terlihat saja, terlihat ya, adegan-adegan atau gerakan tubuh yang terlihat. Kalau berencana menggambar, bisa nggak kita menggambarkan gerakan tubuh atau ekspresi wajah yang menggambar gitu? Kecuali saya ngomong, saya ingin berencana menggambar, kan jelas ya. Tapi kan tidak mungkin si Riko tiba-tiba bangun langsung ngomong ke kamera, saya berencana menggambar, kan lucu banget kan gitu kan ya. Jadi apa namanya, harus menunjukkan gerakan-gerakan yang nantinya akan menggiring penonton untuk mengetahui ceritanya. Jadi itu skenario, bukan kita menceritakan kembali dari ide atau naskah ide ceritanya. Ya, kira-kira paham ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah satu contoh. Dan di sini sudah saya temukan 2 kasus ya, ini kata gabut dan berencana untuk menggambar.
Ya kan nanti kan ada gambarannya, berencana untuk menggambar. Jadi untuk menunjukkan kata berencana untuk menggambarnya, menggambar itu harus ditunjukkan, entah dia mungkin berencana aja untuk menggambarnya, itu penonton akan tahu seketika dia mengambil alat gambar. Jadi dia berencana itu dia dapat ide, itu penonton udah tergiring untuk mengetahui kalau dia ini berencana untuk menggambar, berencana untuk sesuatu. Dia dapat ide, berarti dia ini pasti berencana sesuatu. Kemudian ada adegan kelanjutannya, yakni dia mengambil alat gambar. Nah, untuk mengambil alat gambar ini jangan langsung tiba-tiba dia bangun langsung jalan gitu, harus ada adegan-adegan penghubungnya. Entah dia kaki yang turun, ya kan, kakinya turun dari kasur, kemudian dia melangkah menuju ke lemari, mungkin ya kan, lemari alat tulisnya, kemudian dia membuka lemari itu, kemudian tampak tangannya mengambil sesuatu atau dari dalam, ya kan, dari dalam misalnya seperti ini. Nah, ini sambil saya berikan juga seperti ini kan juga bisa, kalau kalian bisa berimajinasi ya. Ini misalnya seperti ini dari saya menggambarkan dari dalam lemarinya. Ini lemari terbuka, ini gelap ya, karena kan dalam lemari. Nah, di sini ada buku gambar seperti ini misalnya, di sini juga ada alat tulis misalnya seperti ini. Terus dari luar sana si Riko mengambilnya. Nah, ada gerakan tangannya untuk mengambil ini. Nah, ini ya guys. Nah, ini. Nah, paham ya? Jadi untuk untuk menggambarkan adegan-adegan itu harus digambarkan dengan gerakan tubuh atau sesuatu yang terlihat. Jadi jangan bercerita tapi kalimatnya itu tidak bisa digambarkan dalam suatu adegan, ya kan. Kalau berencana ingin menggambar, ini tadi yang saya beri contoh, berencana dapat ide untuk rencana menggambarnya, dia jalan menuju ke lemarinya, kemudian dia mengambil seperti ini, seperti contoh ini. Jadi dia mulai mengambil alat tulisnya, kira seperti itu ya. Ini untuk yang kasus yang ini, soalnya di sini masih banyak sekali kesalahan, tapi ini coba saya kupas di sini aja. Ini ada satu naskah lagi seperti ini, saya perbesar ya. Ini di cerita, oke, nggak apa-apa, saya beri warna biru misalnya, ini biar beda ide ceritanya aja. Nah, ini skenarionya, ini skenarionya. Interior dalam rumah, Saka lagi ingin. Nah, ini lihat, lagi ingin. Nah, lagi-lagi ada istilah seperti ini, lihat, Saka lagi ingin bermain. Ini adegannya apa? Ini masih ide cerita, ini masih berupa ide di angan-angan, belum menggambarkan kegiatannya apa yang dilakukan oleh si Saka ini. Lagi ingin itu kegiatannya seperti apa, harus digambarkan, ya kan. Berpikirkah atau masa tiba-tiba Saka langsung diam di depan kamera, langsung tiba saya ingin sepak bola, misalnya gitu kan, nggak mungkin kan polos banget gitu, nggak masuk akal jadi sebuah cerita. Ya seperti ini. Terus tiba bergumam. Nah, ini bergumam, lagi ingin bermain sepak bola, ini gerakannya apa nggak tahu, tiba suaranya bergumam. Nah, ini juga bingung kan. Nah, ini kan harus tertulis misalnya. Ini saya beri contoh misalnya yang tampak Saka sedang duduk. Pertama kan harus digambarkan dulu, ya kan. Dia berpikirnya sambil berdiri atau duduk. Kalau berdiri ngapain kok tiba-tiba berdiri kok berpikir ngapain, ya kan. Kan harus ada alasan. Penonton juga pasti orangnya kan juga kritis kan. Anak ini tiba ngapain berdiri lalu berpikir, ngelamunkah atau apa, kan kita juga nggak tahu. Maka tampak Saka sedang duduk, mungkin
nanti kita akan menggiring penonton mengarahkan bahwa Saka ini dia mungkin lagi istirahat ya kan, atau mungkin lagi ada waktu senggang, dia duduk ya kan, maka ditampilkan tampak Saka sedang duduk di teras rumah misalnya seperti ini. Kemudian adegan berikutnya adalah, nah ini tampak Saka sedang duduk ini, misalnya ini saya tuliskan praktis saja ya, misalnya full shot ya kan, kita mengarahkan agar tahu seluruh tubuh dari karakter dulu ya kan. Jadi ini berikutnya adalah tampak wajah Saka sedang berpikir. Nah, ini ya santai aja kali ya, nggak apa-apa seperti ini, berpikir santai. Nah di sini adalah misalnya medium close up. Medium close up itu dari sini ya, dari bahu sampai ke atas, apa-apa. Jadi mungkin dari tampak samping, beri lagi nggak apa-apa, samping. Ini berikutnya dilanjutkan lagi, tampak wajah Saka dari depan berekspresi gembira, tanda bahwa dia mendapatkan ide ya kan, keinginan, ide, saya ingin sepak bola gitu kan, sehingga kita menggiring penonton agar tahu kondisi apa yang dialami oleh karakter ini ya, kira-kira seperti itu. Ini ada 2 kasus, semoga kalian bisa lebih jeli, lebih paham betul-betul bagaimana cara membuat naskahnya. Nanti akan saya bahas lagi kalau misalnya saya menemukan kasus-kasus yang kebingungan dalam membuat naskah. Sebenarnya membuat naskah ini sangat mudah. Intinya adalah membuat deskripsi gerakan ya, gerakan apa, ekspresi apa, tampilan apa yang tampil di storyboard nanti, itu kalian tuliskan dalam bentuk naskahnya, bukan kita bercerita begitu saja ya kan. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.